رسول الله ويقيني. Yang kedua, bermajlis kepada ahlul bid'ah berarti menyalahi perintah Allah dan menentang Rasulnya. Hal ini lihat firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Maka seorang ulama besar, Ibnu Katsir rahimahumullah, beliau mengatakan antusibahum fitnah. Kata fitnah di sini yang dimaksud adalah di dalam hati mereka akan terkena fitnah berupa kekufuran, kemunafikan, dan bid'ah. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 90. Ini. Jadi yang dimaksud fitnah di sini hati orang yang berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya akan terkena kekufuran, bisa jadi kemunafikan, bisa jadi kebid'ahan. Yang ketiga, bermajlis dengan ahlul bid'ah dapat menimbulkan perasaan hub, cinta. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk membenci dan memusuhi mereka. Jadi ya harus betul-betul kita mendapatkan peringatan yang sangat jelas ini. Berikutnya yang keempat, bermajlis dengan ahlul bid'ah dapat membahayakan ahlul bid'ah itu sendiri. Bahayanya, penulis menyampaikan ada dua. Pertama, ia meninggalkan metode hajar. Hajar itu isolasi, nanti akan dijelaskan secara khusus, yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala agar ahlul bid'ah itu bisa bertobat dan kembali kebenaran, ke jalan kebenaran. Kenapa? Karena kalau banyak pendukungnya, dia merasa tidak pernah salah. Jadi selamanya nanti dia akan salah karena merasa benar. Kenapa benar? Karena pendukungnya banyak. Itu membahayakan sekali untuk dia sendiri, gitu. Berbeda, oh saya kok nggak ada ya, berarti dia berintrospeksi diri, apa yang salah. Tapi kalau pendukungnya banyak gimana? Iya, pasti mereka nambah lebih bangga. Akhirnya dia nggak pernah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ini yang membahayakan bagi pelaku bid'ah, itu yang pertama. Yang kedua, duduknya seseorang dengan ahlul bid'ah menjadikan ahlul bid'ah tersebut tertipu oleh perangkap syaitan, menganggap bahwa hal itu sebagai pembenaran dan dukungan terhadap, sehingga ia mempertahankan kebatilan tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita beragama ini berdasarkan banyaknya pengikut atau berdasarkan kebenaran? Berdasarkan kebenaran. Tapi kenyataan itu banyak pengikutnya, itu yang dianggap benar. Walaupun itu batil, tapi kalau terus setiap saat diiklankan, menjadi apa? Seolah-olah itu menjadi benar dan pengikutnya banyak. Kebenaran yang nggak pernah dikumandangkan, karena nggak pernah dikumandangkan, akhirnya orang begitu melakukan kebenaran itu akan apa? Nambah dikatakan, orang ini kok aneh sekali. Padahal itu kebenaran. Ini, maka tolong perhatikan surat ini yang sangat penting untuk kita ketahui.
bahwa kita beragama itu bukan karena banyaknya orang yang mengikutinya. Iya. Silahkan surat 6 ayat ke 160. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Itu. Lihat berapa banyak orang yang tersesat, yang disembah bukan selain Allah. Ini karena apa? Karena mengikuti banyaknya orang dan berdasarkan dhon. Dhon itu apa? Persangkaan, bukan berdasarkan ilmu. Itu. Makanya Islam itu nggak boleh hanya persangkaan, apalagi syak, keraguan, tapi harus ilmu. Itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, bermajlis dengan ahlul bid'ah menyebabkan orang lain akan berprasangka buruk kepadanya, meskipun ia tidak terpengaruh dengan kebid'ahan itu, karena mereka sudah tahu. Jadi orang yang ini sunnah ini sudah tahu, saya insya Allah tidak akan terpengaruh dengan kebid'ahan itu, tapi bermajlis duduk aja di situ, orang lain akan berprasangka buruk kepadanya. Itu. Ini yang harus betul-betul kita ketahui. Maka nasihat yang sangat apik sekali yaitu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahwa hati beliau menggambarkan terhadap bid'ah ini dua. Hati seperti busa. Gimana busa untuk nyuci piring dan seterusnya, dia menyerap kotoran-kotoran itu. Ini berbahaya sekali. Beliau mengatakan, maka jadilah hatimu seperti kaca, rapat dan kokoh. Bisakah masuk air itu dalam kaca? Tidak. Nah, jadi terhadap ahlul bid'ah, hati kita bukan seperti busa, tapi seperti apa? Kaca. Insya Allah itu. Jadi walaupun kaca itu kena air sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, selama kaca itu nggak pecah ya, maka air itu insya Allah tidak akan masuk itu. Tapi kalau busa, ya mungkin para ummahat lebih tahulah tentang busa, ya kan? Seperti apa. Kemudian yang pentingnya mengetahui batasan-batasan syar'i dalam menjauhi ahlul bid'ah. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita tujuannya baik tapi caranya nggak benar, akan bisa menjadi rusak. Syekh Bakr Abu Zaid hafizullah berkata, hukum asal dalam syariat ini adalah hajar, isolasi terhadap ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu ya harus dihajar. Definisi hajar seperti apa? Yang dimaksud hajar adalah memutuskan hubungan dengan seseorang, atau tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak ada komunikasi dengannya. Itulah hajar. Maka menghajar ini ada beberapa. Di antaranya sesama muslim tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Bukhari setelah Imam Muslim dan seterusnya. 3 hari tujuannya memberikan pelajaran, namun ada juga 40
hari ini bagi suami kepada istrinya, dan seterusnya. Bahkan 50 hari ini bagi 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Itu hajar macam-macamnya. Namun tolong digarisbawahi, tidak bisa dipukul rata secara umum dalam setiap keadaan, tergantung kebid'ahan itu sendiri. Tujuan memberikan hajar tadi untuk kemaslahatan. Ini yang harus dihindari. Ya, tidak membuat kerusakan. Tapi kalau dengan dihajar nambah semakin banyak kerusakan, ya tidak. Sehingga timbangan seorang muslim untuk menghajar ini harus sesuai dengan timbangan syariat, agar tujuan hukuman, pelajaran, harapan kembalinya ahlul bid'ah kepada kebenaran itu bisa terwujud. Jadi tujuannya menghajar tadi dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalikan ahlul bid'ah itu ke jalan kebenaran, bukan membuat kerusakan. Inilah syariat kita, sangat apik nan mulia tujuannya itu. Oleh karena itu yang harus diperhatikan ketika menghajar atau dan mentahdzir itu sama terhadap ahlul bid'ah, maka ada poin-poin yang harus betul-betul diperhatikan. Pertama, wajib lurus, murni, ikhlas tujuannya karena Allah itu. Jadi tujuannya yang murni semata-mata karena Allah. Yang kedua, bukan dorongan hawa nafsu. Karena kebanyakan dorongan hawa nafsu. Kemudian juga bukan karena dengki. Juga bukan karena iri. Karena dia sukses, iri. Nah, itu nggak boleh, akhirnya menghajar dalam rangka karena iri. Juga bukan karena taklid, ikut-ikutan orang menghajar, ikut menghajar, nggak boleh. Dan masih sangat banyak sekali. Selain itu, menghajar tadi wajib ittiba, mengikuti bagaimana metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghajar, dan mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghajar. Lihat Ka'ab bin Malik ketika sedang dihajar karena nggak ikut perang Tabuk, punya keponakan yang namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah itu begitu disayangi, dan Abu Qatadah sangat menyayangi pamannya ini. Tapi karena Ka'ab bin Malik sedang dihajar, dia ini sampai memanjat rumahnya Abu Qatadah, ingin bertanya, ingin ini, tapi Qatadah tidak mau menanggapinya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menghajar, aku harus menaatinya. Itu Masya Allah. Karena ketika itu sekali lagi tidak ikut perang Tabuk, maka dihajar itu. Jadi itu cara diantaranya menghajar berdasarkan ittiba, mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga catatan yang sangat penting, banyak sekali orang yang menghajar karena semata-mata mengikuti hawa nafsu, dan dia menyangka hal itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ingat, kalau latar belakangnya hawa nafsu bukan karena Allah itu. Ingat, yang pertama tadi tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga kaidah terpenting dalam menghajar terhadap ahlul bid'ah ini tadi,
sekali lagi wajib mempertimbangkan maslahat atau manfaatnya. Kalau dihajar manfaatnya seberapa nanti? Itu. Dan mafsadat kerusakan yang terjadi. Serta bertanya kepada ulama mendalam ilmunya agar dia tidak berbuat zalim kepada saudaranya. Jangan-jangan nambah kita yang berbuat zalim kepada saudara kita. Ini yang harus betul-betul dihindarinya. Seperti apa? Mari kita lihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, seandainya setiap perselisihan dua orang muslim tentang suatu perkara, mereka saling melakukan menghajar atau isolasi tadi, maka tidak tersisa lagi penjagaan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ini Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 173 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau setiap dua permasalahan orang itu seorang muslim langsung menghajar, nanti sudah nggak ada lagi persaudaraan. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, beliau pun menyampaikan betapa banyak manusia digambarkan oleh syaitan bahwa yang ia lakukan itu amar ma'ruf nahi munkar dan jihad kepada Allah, padahal sesungguhnya ia melakukan itu berupa kezaliman dan permusuhan. Hati-hati, kelihatannya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ternyata nambah melakukan kezaliman dan permusuhan. Majmu' Fatawa jilid 14. Lihat juga Dzawabihul amr wal ma'ruf wan nahyi anil munkar inda Syekhul Islam halaman 36. Ini. Kemudian di samping itu ada sedikit tambahan bahwa yang namanya menghajar berdasarkan kaidah-kaidah yang disampaikan para ulama di atas, saya sampaikan ada 2 poin. Ini kesimpulannya. Pertama, berhati-hatilah dalam masalah ini, yakni menghajar saudara kita. Jangan sekali-kali menuduh seseorang sebagai ahlul bid'ah, sesat, kemudian ia menghajarnya, kecuali telah melakukan 4 poin. Apa 4 poin itu? Yang pertama, menasehatinya. Yang kedua, tabayyun. Yang ketiga, menegakkan hujjah atasnya. Yang keempat, orang itu faham tentang hujjah tersebut. Nah, jadi harus jelas semuanya di dalam Islam itu. Kemudian yang kedua, masalah tuduhan bid'ah dan hajar berkaitan masalah agama dan kehormatan seorang muslim. Jadi tolong perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan status hadisnya sahih. Tolong ini hati-hati. Yang kedua, barang siapa berkata atau menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkan dalam cairan penghuni neraka hingga ia keluar dari apa yang dia katakan atau tuduhkan. Ini 2 peringatan yang harus hati-hati. Maka bagi para thalabul ilm, penuntut ilmu, jangan memudahkan, meremehkan tentang menuduh saudaranya dengan tuduhan ahlul bid'ah. Hati-hati, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, sangat banyak sekali ilmu yang Allah berikan. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Sebetulnya ingin membuka sesi tanya jawab, tapi karena waktunya sudah sangat mendekati waktu maghrib,
kita akhiri terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.